bertemu kembali dengan kakak-kakak sekolah minggu di tempat ini. Adik-adik sudah siap beribadah? Siap. Siap kan kakak-kakak ya? Nih hari ini kakak Jo ditemani sama kakak siapa coba? Masih pada ingat enggak? Sebelah kanan kakak ada Taulia. Sebelah kiri kakak Kakak Novi. dan pemain musik kita kakak Yosi. Dan kameramen kita hari ini ada Bang Marcel. Adik-adik di rumah sudah siap beribadah? Kalau sudah siap adik-adik, sebelum kita mulai disiapkan dulu alat tulisnya, Alkitabnya, dan persembahannya. Sudah siap belum? Kakak tunggu ya. Mereka biar disiapin dulu kakak ya. Biar mereka terbiasa untuk memulai ibadah dengan baik dan benar. Sudah siap? Sudah dong ya. Kalau sudah siap semua adik-adik di rumah bangkit berdiri. Ayo berdiri semuanya. Kita mengucapkan janji anak sekolah minggu secara bersama-sama. Kita ucapkan ya. 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Hebat ya, masih pada ingat semua? Tentunya mereka harus mengucapkan dengan benar ya kakak ya. Dan semangat dan berdiri. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah ya, kita mau nyanyi apa kakak-kakak? Kasih. Kasih. Yuk kakak Yosi, kita angkat pujian KASIH. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya kakak. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Mari anak-anak, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita Alkitab pada saat ini. Karena itu, Inang mau mengajak kita semua yang ada di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah yang baik, yang mengasihi kami, sehingga kami tetap datang bersekutu pada hari Minggu ini. Tuhan, kami memuji Engkau dan akan mendengarkan cerita Alkitab yang berdasarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengurapi kami dan mau memberkati kami anak-anak yang bersekutu dari rumah. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, mari kita buka Alkitab kita, nas Alkitab yang menjadi nas cerita Alkitab saat ini, yaitu tertulis di 1 Samuel pasal 12 ayat 18 sampai dengan ayat 22. 1 Samuel ya, ada di perjanjian lama. 1 Samuel pasal 12 ayat 18 sampai 22. Kita membacanya bersama-sama.
2 ya. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang baik hati, kalau kita tadi sudah membaca nas Alkitab dari 1 Samuel, siapakah tokoh Alkitab yang sedang kita baca tadi? Pasti kalau kita membaca dengan serius dan melihatnya dengan baik, mendengarnya dengan baik, kita akan cepat untuk menjawabnya. Siapa namanya tadi? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah tokoh Alkitab itu bernama Samuel. Nah, seperti biasa, Inang mau mengajak kita kenalan dulu siapa itu Samuel, kenapa dia dibicarakan di dalam Alkitab. Samuel ini memiliki ayah dan ibu. Ayahnya ini adalah bernama Elkana, sedangkan ibunya ini adalah Hana. Jadi Samuel ini dipilih oleh Tuhan karena dia layak untuk menjadi seorang hakim. Hakim yang membawa kabar baik, hakim yang harus berlaku adil, hakim yang harus berlaku benar. Tidak jauh beda dengan hakim yang ada di pengadilan. Kalau hakim yang ada di pengadilan, dialah yang mengutamakan keadilan terjadi di tengah-tengah bumi atau dunia ini. Ada sini yang bercita-cita sebagai hakim? Kalau ada, berarti hakim itu tidak boleh berlaku curang. Dia harus adil, harus bisa seimbang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, apa yang terjadi dengan Samuel? Ternyata Samuel ini adalah hakim yang paling terakhir. Setelah itu barulah pemilihan raja. Untuk siapa? Untuk bangsa Israel. Nah, Inang mau kasih PR-nya dulu ya, supaya selesai kebaktian sekolah minggu tidak langsung bermain handphone atau mengerjakan hal yang tidak berguna. Inang mau mengajak kita coba dulu dibaca kitab Hakim-Hakim, terus dituliskanlah siapa nama-nama hakim. Kalau sudah dikerjakan, nanti kakak abang guru sekolah minggunya akan memandu untuk kita share di grup WA yang sudah dibuat oleh gereja kita. Nah, Samuel tadi kan dipilih Tuhan sebagai hakim. Dia adalah hakim yang setia. Dia adalah hakim yang tunduk kepada Tuhan. Jadi dia benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya sebagai pelayanan kepada
Tuhan. Jadi tidak bermain-main melakukan tanggung jawabnya. Kalau anak-anak tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya itu karena dia sebagai anak di rumah berarti harus mau melakukan kewajibannya untuk belajar dengan baik, menghormati orang tua, mau membantu orang tua, mendengarkan orang tua, dan juga sopan di rumahnya karena kita sebagai anak di rumah. Nah, kewajiban kita sebagai pelajar apa? Berarti selain dari belajar dengan baik, kita juga harus menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh sampai dapat cita-cita yang akan kita raih. Nah, kalau begitu, Samuel tadi kan diutus dan dipilih Tuhan untuk menjadi hakim, dan dia ini memberitakan kabar baik supaya orang tahu apa yang terbaik dalam kehidupannya. Namun sangat disayangkan, umat yang dipilih oleh Tuhan itu, umat apa namanya? Umat Israel ini tidak setia kepada Tuhan. Wah, bisa bayangkan kan kalau misalnya guru sekolah minggunya sedang mengajar anak-anak, kemudian ada anak-anak yang misalnya ribut, tidak mau mendengarkan, maka anak itu akan tidak bisa diarahkan. Guru sekolah minggunya akan sedih melihat anak-anaknya yang bandel, yang tidak mau menuruti apa nasihat yang harus dilakukan. Sungguh sedih guru-guru sekolah minggu. Tidak jauh beda dengan Samuel yang diutus oleh Tuhan. Namun dia tidak mau terpengaruh dengan umat Israel yang tidak mau mendengarkan atau tidak mau patuh kepada Tuhan. Setelah Allah melihat bahwa umat Israel itu begitu jahat dan tidak setia, bahkan menyembah dewa-dewa, maka Allah itu pun murka terhadap umat Israel. Apa itu murka? Murka itu adalah marah besar kepada umat Israel. Sama seperti itu juga orang tua yang melihat anak nakal tidak mau mendengar, ada saatnya orang tua itu harus marah kepada anak-anaknya. Marah itu bukan berarti tidak sayang. Marah itu bukan berarti orang tuanya membenci anak-anaknya. Tapi marah itu sekaligus ingin memberikan nasihat, ajaran kepada anak-anak supaya anak-anak itu mau mendengarkan dan tahu kesalahannya. Dan Allah itu memberikan kemarahannya pada saat umat Israel itu sedang panen, karena mereka itu pada umumnya pekerjaannya itu adalah bertani. Jadi saat panen, kemarahan Allah itu pun muncul dengan membuat guru dan juga hujan yang membuat mereka kesulitan untuk panen. Kalau misalnya petani itu masa panen, maka dia datang bersukacita karena cuaca itu cerah dan dia pun dengan semangat untuk memanen. Tapi kalau datang hujan, bagaimana mungkin dia dapat memanen dengan baik atau menuai dengan baik? Pasti akan kesulitan. Tapi itulah bentuk kemarahan Tuhan Allah kepada bangsa yang telah jahat kepada Tuhannya. Bahkan mereka itu menyembah dewa-dewa. Atau adakah anak-anak sekolah minggu di sini yang menyembah dewa-dewa? Apa itu dewa-dewa? Misalnya menyembah patung. Padahal patung itu buatan manusia. Bahkan yang memberikan pengetahuan kepada manusia supaya bisa membuat patung itu adalah Allah. Seharusnya yang patut disembah siapa? Ya Allah kita, bukan patung. Adakah di sini misalnya ada patung di rumahnya, dikasih makan, terus datang patungnya buka mulut? Ada yang seperti itu? Tidak. Patung itu benda mati. Patung itu tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi menunjukkan kuasanya. Jadi untuk apa bangsa Israel menyembah patung-patung? Itu artinya mereka itu hidup di dalam
kesia-siaan. Untuk apa anak-anak sekolah minggu beribadah kalau anak sekolah minggu tetap nakal? Tidak ada gunanya. Karena itulah Samuel memberitakan kepada bangsa itu dengan di ayat 20 seperti ini. Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan, tapi jangan berhenti mengikuti Tuhan, melainkan teruslah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau dikatakan segenap hati, full, hatinya penuh kepada Tuhan, tidak setengah-setengah. Setengah beribadah secara online kepada Tuhan, setengah lagi sedang memegang handphone, kemudian menghayal nanti saya akan bermain game ataupun melihat hal-hal yang lain, menonton YouTube di handphone. Itu artinya setengah hati. Ada orang yang beribadah, yang lagi kebaktian sekolah minggu, dia duduk, kemudian sekali-sekali dia golek-golek, dia tidurkan, atau sekali-sekali dia makan-makan. Apakah itu beribadah dengan segenap hati atau sepenuh hati? Tidak. Beribadahlah dengan sopan, duduk dengan rapi. Kan kebaktiannya tidak lama. Kebaktiannya itu paling lama 30 menit. Apa salahnya anak-anak sekolah minggu duduk dengan rapi? Kalaupun kita kebaktian tatap muka di gereja, paling itu 1,5 jam. Itu pun hanya sebentar sebenarnya. Dibandingkan kalau kita pergi ke sekolah, belajar, mana lebih lama? Kenapa kita di sekolah bisa duduk dengan rapi, sedangkan ketika kita ikut sekolah minggu beribadah kepada Tuhan, kita tidak bisa duduk dengan rapi? Berarti anak sekolah minggu diingatkan untuk menyerahkan sepenuh hati kepada Tuhan. Beribadahlah dengan baik. Ada yang ingat titah pertama? Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Jadi jangan buat handphone itu jadi Tuhanmu. Tak usah tunduk kepada handphonenya. Itu tidak ada gunanya. Tadi kata Samuel, mereka itu telah beribadah kepada dewa kesia-siaan karena gak ada gunanya. Jadi beribadahlah dengan sepenuh hati. Kemudian titah kedua diungkapkan, bahwa jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyembah patung. Itu kan zaman dulu, sebelum kekristenan itu sampai ke Indonesia, ke tempat kita. Jadi setelah kekristenan itu, kabar baik itu diberitakan, maka orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan diingatkan. Mereka pun akhirnya sujud dan menyembah Tuhan Allah. Dan yang ketiga titah kita adalah apa yang dikatakan di situ? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau kita mau menunjukkan kita Kristen yang baik, Kristen yang sejati, tidak harus menyebutkan nama Tuhan Allah berulang-ulang sampai menyalahgunakan nama Tuhan Allah. Apalagi kalau sampai bersumpah, itu tidak baik. Tapi marilah sebut nama Tuhan Allah di dalam doamu, dalam imanmu, supaya kita pun diberkati, tidak dihukum seperti umat Israel. Tetap beribadah dengan sopan, hormat kepada Allah, dan jauhkan dulu godaan-godaan iblis itu semuanya. Megang handphone sewaktu beribadah, atau pikirannya menghayal-hayal kemana-mana, ngantuk-ngantuk. Itu bukan beribadah dengan sepenuh hati. Beribadah dengan sepenuh hati kalau dia sudah tahu hari Minggu, "Mah, aku mau beribadah secara online. Mah, aku duduk di sebelah sana ya. Aku ngambil Alkitab dulu, mengambil buku nyanyian atau kidung jemaat. Mah, aku mengambil pulpen dulu ya. Siapa tahu nanti ada yang mau aku tulis dari inang pendeta, dari amang pendeta, atau dari kakak abang guru sekolah minggu." Itu jauh lebih baik. Dan dia pun duduk dengan hormat. Sewaktu berdoa dia tidak mengintip-intip matanya, dan sewaktu membaca Alkitab dia membaca dengan baik supaya dia mengerti dan bisa
mengimani apa yang dia baca. Pasti Tuhan memberkati anak-anak yang sopan dan juga berperilaku manis di saat dia beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini Engkau masih mengizinkan kami beribadah kepadamu dalam kebaktian anak sekolah minggu. Meskipun kami harus mengikutinya secara online, tapi kami yakin Tuhan melalui firman yang kami dengarkan, kami dapat bertumbuh dengan baik, kami dapat mendengar dan bahkan melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah setiap kami beribadah, kami dapat duduk dengan sopan, kami dapat mendengarkan dengan baik, dan kami juga menjadi anak yang baik pula. Berkati kami Tuhan pada masa pandemi ini. Ingatkan kami untuk tetap mengikuti, mematuhi protokol kesehatan supaya kami semuanya sehat. Kami kembali beribadah di gereja, kami pun bersorak-sorai. Berkati abang kakak guru sekolah minggu dan semua para halado yang setia melayani di gerejamu. Tuhan yang memberkati pelayanan itu. Orang tua kami yang mencari nafkah juga Tuhan berkati dan berikan kesehatan. Terpuji Engkau ya Allah, di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, barusan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita waktunya mengumpulkan persembahan. Adik-adik tadi udah disiapkan ya waktu di awal ya kakak-kakak ya. Nanti dimasukkan ke celengannya. Siap adik-adik ya? Yuk kita angkat pujian, Aku Anak Raja. Baik, anak-anak sekolah minggu semuanya sudah dikumpulkan ya persembahannya. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Mari semuanya kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Ya, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik, anak-anak sekolah minggu, demikian dulu ibadah kita pada hari ini. Kita masih melanjutkan dengan aktivitas bersama kakak-kakak guru sekolah minggu. Oleh karena itu, Amang Pendeta menyampaikan selamat beraktivitas, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Horas! Adik-adik, sudah selesai untuk kebaktiannya ya. Sekarang kita memulai aktivitas. Mereka pada semangat ya, semangat dulu ya, biar semangat ya. Adik-adik di rumah semua berdiri, semuanya kita mau tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Adik-adik tetap semangat ya untuk mengerjakan aktivitasnya. Untuk horong 1 akan dibacakan oleh Kakak Novi. Silakan Kakak Novi. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi sama Kakak Novi. Nah, Kakak Novi mau menjelaskan aktivitas dari horong 1. Jadi, buat horong 1 mewarnai gambar yang ini ya adik-adik. Nah, ini tuh gambar contohnya mama bapaknya tuh lagi marah. Kenapa sih marah? Karena mungkin adik-adik melakukan kesalahan. Nanti kakak kirim fotonya atau filenya di grup orang tua, terus adik-adik print, lalu adik-adik warnain ya adik-adik. Jangan lupa difotoin terus dikirim ke grup WA orang tua. Nah, gitu ya adik-adik aktivitas dari horong 1. Sebelum kita masuk ke horong 2, kita angkat pujian, aku senang jadi anak Tuhan. Kakak di horong 2. Hari ini kita rolling kakak kelas ya. Kakak di horong 2. Nama kakak Widya. Salam kenal buat semuanya. Untuk aktivitas horong 2, kita akan mengisi sebuah form kata-kata. Di sini temanya adalah kemurahan atau kemarahan. Nah, adik-adik horong 2, kakak mau adik-adik untuk mencatat semua yang ada di kolom ini. Tidak hanya marah yang positif atau marah yang negatif atau alasannya. Jadi adik-adik kita belajar untuk mencatat semua yang ada di kolom ini. Jadi yang pertama nih contohnya, mama marah karena aku berbohong. Itu kata adik-adik marah yang positif atau marah yang negatif? Tentu marah yang positif ya, karena kita bohong. Nah, adik-adik diminta untuk mengisi kolom ini dan semuanya dicatat.
Nah, kalau sudah, adik-adik boleh share di grupnya masing-masing. Untuk foto, nanti kakak akan kirim di horong ke masing-masing, atau nanti kakak akan share di grup GSM, biar nanti guru-gurunya bisa nge-share juga. Ya adik-adik ya, cukup sekian untuk horong 2, kakak tunggu untuk aktivitasnya di grup. Selamat hari Minggu. Nah, untuk kembali ke horong 3, kita akan menyanyikan satu buah pujian, yaitu Sayang Disayang. Kembali lagi ke horong 3. Kelasnya kakak siapa aja? Ada kakak Jo, Bang Salomo, dan kakak Kristin. Adik-adik, untuk aktivitas kita hari ini ngapain ya? Tidak beda jauh dengan horong 2, cuman ada perbedaan sedikit aja. Kalau tadi untuk horong 2 mencatat banyak ya adik-adik ya, yang harus dicatat banyak sekali adik-adiknya. Contohnya nih, kalau horong 3, contohnya kenapa orang tua itu marah? Ayahnya bisa marah, mamanya bisa marah. Kenapa? Misalkan seperti ini, adik-adik makan, tetapi adik-adik tidak menghabiskan makanannya. Lalu bapaknya marah nih, atau bundanya, atau mamanya. Hai Bang Marcel, kenapa kamu tidak ngabisin makanan? Mamanya udah marah-marah nih. Bang Marcel, kenapa nggak makan? Seperti itu adik-adik ya. Nah, sikap Bang Marcel seperti apa, atau sikapnya adik-adik di rumah seperti apa? Misalkan yang pertama, benci kepada ayah, misalkan takut kepada ayah. Nah, itu sikapnya diisi ya. Lalu alasannya kenapa? Nah, adik-adik alasannya adik-adik harus mencatat. Misalkan, aku tidak akan marah-marah lagi, aku tidak akan benci sama ayah lagi atau mama, aku akan menghabiskan makananku. Karena kalau membuang makanan itu mubazir dan dosa juga adik-adik ya, karena banyak di luar sana orang yang tidak bisa makan. Itu salah satu contoh adik-adik ya. Misalkan adik-adik tidak makan. Yang kedua, misalkan adik-adik nggak belajar, malah main game terus. Mamanya marah lagi nih. Marcel, kenapa kamu marah-marah terus? Kenapa kamu main game terus? Seperti itu ya adik-adik. Nah, adik-adik kasih contoh 5 aja, nggak usah banyak-banyak, tetapi yang sering adik-adik lakukan di rumah. Adik-adik pasti tahu ya, kesalahan apa yang sudah adik-adik perbuat selama di rumah. Pasti semuanya rata-rata sama nih, kalau kakak Jo pikir ya, kalau kakak Jo lihat ya, semua rata-rata sama. Mama papanya pasti marah akan hal itu. Kita buktikan ya di WA group ya. Nanti kakak share ini di WA group. Adik-adik catat di buku catatannya, baru kirim di WA group masing-masing. Bisa adik-adik ya. Jadi adik-adik jangan benci kepada orang tua ketika orang tuanya lagi marah. Tetapi adik-adik harus menyadari kesalahannya, biar orang tuanya tetap sayang kepada anak-anak, kepada adik-adik semua. Bisa ya? Terima kasih. Adik-adik, kakak-kakaknya lagi pegang apa ini? Balon. Mau ngapain ya kita kak ya? Yang pasti adalah untuk mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik. Wah, ada ulang tahun nih. Ulang tahun bulan apa aja nih kakak Novi? Januari dan Februari. Januari dan Februari adik-adik. Adik-adik di rumah siapa yang berulang tahun di bulan Januari sama Februari? Ayo siapa? Nah, semuanya adik-adik bagi berdiri ya. Kita mau rayakan sama-sama. Walaupun via online, kakak ya harus bahagia terus ya kak ya. Harus happy di rumah adik-adik. Kita mau angkat puji ya. Selamat ulang tahun, panjang umurnya.
sekian dulu untuk ibadah kita hari ini, aktivitas hari ini. Mudah-mudahan kita secepatnya bisa ibadah tatap muka kakak ya. Kita semua mendoakan supaya COVID Omikronnya cepat berlalu sehingga kita bisa ibadah sama-sama lagi ya kak ya. Nah adik-adik, kakaknya tidak lupa mengucapkan selalu tetap memakai masker, Cuci tangan, ya, menjaga jarak. biar adik-adiknya tetap sehat. Jangan dulu main-main keluar ya. Bisa adik-adik ya? Bisa dong. Sekian ibadah kita. Kakaknya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.